Jadi anak-anak, materi kita pagi hari ini kita mengulang lagi materi tentang pengobatan tibun nabawi atau atibun nabawi ya. Seperti yang sudah kalian punyai, ada 3 modul untuk belajar tibun nabawi. Yang pertama, modul kuliah yang kelima, itu yang isinya konsep tibun nabawi ya, menurut pengobatan tradisional Arab, kemudian pengobatan Yunani kuno, dan pengobatan modern. Jadi itu ada di modul kuliah yang kelima. Kemudian untuk belajar tibun nabawi, kita juga akan belajar modul kuliah ke-6 yang isinya itu tentang bagaimana sih tibun nabawi menurut aslinya, yaitu menurut Ibnu Qayyim Jauziyah. Itu kitab tibun nabawi yang asli ya, yang pernah saya sampaikan, yang merupakan bagian dari kitab Zadul Ma'ad. Juz terakhir itu membahas tentang tibun nabawi. Jadi modul ke-6 ini adalah kita nanti belajar tibun nabawi sesuai dengan aslinya, yaitu berdasarkan pemahaman atau konsep-konsep tibun nabawi menurut tradisional Arab, ya, menurut ilmu pengobatan tradisional Arab. Jadi itu yang asli seperti itu. Kalaupun nanti ada yang mengembangkan menurut konsep pengobatan modern, ya bisa saja. Tapi isinya memang ke arah tradisional Arab yang bersumberkan kepada pengobatan Yunani kuno. Nah, di modul yang ke-7, ya, setelah kita paham tentang konsep-konsep tibun nabawi, nanti kita akan belajar teknisnya atau cara melakukan, ya, cara melakukan sebagian dari tibun nabawi itu, ya, nggak semuanya ya, sebagian. Nanti akan kita jelaskan di modul yang ke-7 ya, kita praktekkan. Ya, kita ulang lagi kemarin yang tentang pengertian tibun nabawi ya. Ada di modulnya, bisa dibuka. Jadi tibun nabawi atau tibun nabi ya berasal dari 2 kata. Kalau dalam bahasa Arab berasal dari 2 kalimat, yaitu atib dan an-nabawi ya. Atib dalam beberapa pengertian kitab-kitab itu ada banyak makna. Yang pertama adalah al-islah. Ya, al-islah itu mempunyai arti perbaikan. Misalnya dipakai dalam kata-kata tobab tuhu, artinya aku telah memperbaiki sesuatu itu. Jadi di sini tabib atau tib itu artinya memperbaiki tubuh manusia. Kemudian yang kedua, al-lutfu, yang artinya kelembutan. Ya, atau bisa di sini bisa dimanakan bahwa tib itu artinya lembut. Artinya dalam memperlakukan suatu pengobatan itu memang dia lembut ya, karena dihadapi manusia. Kemudian yang ketiga, al-hitku ya, pintar, pandai. Ya, di budaya Arab setiap orang yang pandai dalam suatu bidang itu disebut dengan tabib. Ya, tidak mesti orang yang pandai dalam bidang pengobatan. Semua orang yang mempunyai kepandaian dalam bidang tertentu namanya tabib. Ya, atau dalam pengertian yang lain, orang disebut tabib kalau dia mempunyai kepandaian atau kepintarannya. Ya, jadi orang disebut dengan tabib karena dia kepandaiannya atau kepintarannya. Kemudian yang keempat, al-adah, kebiasaan.
Dalam kalimat Arab, misalnya dalam jumlah Arab ya, laisa bitibbi, artinya itu bukan kebiasaanku. Kemudian yang kelima, asyihir, sihir. Ya. Orang yang kena sihir namanya matbub. Ya, orang yang kena sihir namanya matbub. Jadi maf'ul. Maka makna lain daripada sihir itu adalah tabib. Tip ya. Nah, itu beberapa pengertiannya tentang atib. Kemudian kalau nabawi itu artinya menisbatkan kepada nabi. Jadi atibun nabawi adalah pengobatan yang menisbatkan kepada nabi. Nah, dalam beberapa kaidah itu tibun nabawi adalah segala sesuatu yang disebutkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Jadi syaratnya adalah sesuatu itu, pengobatan itu disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kalau dia tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidak boleh mengatakannya itu sebagai tibun nabawi. Jadi syarat utamanya adalah harus disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, fima yata'alaqu bitib, ya, yang berkaitan, yang berhubungan dengan pengobatan. Ini ya. Sawaun kana wiqayatan am ilajan. Baik itu yang berupa preventif, yang mencegah agar tidak terjadi penyakit, maupun ilajan, mengobati orang yang sudah sakit. Kemudian pengertian yang kedua adalah tibun nabawi adalah kumpulan masmu'un, ya, kumpulan dari apa-apa yang sahih dari petunjuk Rasulullah Muhammad SAW, ya, dalam pengobatan yang beliau berobat dengannya, atau mengobati orang lain. Jadi ini lebih banyak ke arah fi'liyah, ya. Kalau yang tadi kan ke arah qauliyah. Yang pertama, segala sesuatu yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Nah, yang kedua ini ke arah fi'liyah, segala sesuatu yang Rasulullah berbuat dengan itu atau mengobati orang lain dengan pengobatan itu. Ya, artinya ke fi'liyah. Kemudian pengertian secara umum adalah atibun nabawi adalah pengobatan yang mengikuti cara Nabi dan sahabat-sahabatnya. Ya, jadi ada 3 macam. Yang pertama yang berupa perkataan. Jadi maksudnya adalah dari qauliyah, ya, perkataan Allah maupun dari Rasul, yaitu dari Quran dan Sunnah. Yang kedua perbuatan Nabi. Yang ketiga maupun isbat, ya, pengakuan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi selain itu bukan tibun nabawi. Maka perlu antum bedakan dengan pengobatan Islam. Ya, pengobatan Nabi itu tidak sama dengan pengobatan Islam. Ya, sudah pernah kita terangkan tentang perbedaan antara pengobatan Nabi dan pengobatan Islam. Nah, dalam klasifikasinya pengobatan Nabi atau tibun nabawi itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pengobatan tibun nabawi yang sifatnya alamiah. Yang kedua, pengobatan tibun nabawi yang sifatnya amaliyah. Yang ketiga, yang sifatnya ilahiyah. Ya, alamiah, amaliyah, dan ilahiyah. Yang pertama yang alamiah. Ingat ya, alamiah, pengobatan alamiah itu banyak sekali. Tapi tidak semua pengobatan alamiah itu tibun nabawi. Ingat ya, tidak semua pengobatan alamiah itu tibun nabawi. Kita ingat tadi, ya,
yang namanya tibbun nabawi harus mempunyai syarat-syarat seperti tadi ya, qauliyah maupun fi'liyah atau isbat. Jadi kalau tidak seperti itu dia bukan tibbun nabawi, dia hanya pengobatan alamiah. Jadi pengobatan alamiah syaratnya adalah dia merupakan qauliyah, fi'liyah maupun isbat. Contohnya pengobatan alamiah yang bukan tibbun nabawi, misalnya yang penggunaan herbal ya, misalnya berobat dengan buah naga, ya berobat dengan daun mengkudu atau buah mengkudu. Nah itu alamiah, tapi bukan tibbun nabawi ya, karena Nabi tidak pernah seperti itu. Nah, pengobatan alamiah itu ada 3 macam atau 3 kelompok. Yang pertama, yang bahan-bahannya itu dari tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, yang bahan-bahannya dari hewan. Yang ketiga, dari bahan-bahan mineral alam. Oke ya, nanti contohnya akan kita lihat pada slide berikutnya. Yang kedua adalah yang amaliyah. Amaliyah itu adalah suatu pengobatan yang dilakukan dengan tangan, yang membutuhkan keahlian tangan, yang membutuhkan keterampilan tangan. Jadi ini memerlukan teknologi ya, memerlukan keahlian khusus. Kalau dalam medis namanya memerlukan suatu tindakan ya. Tindakan itu artinya yang dilakukan dengan tangan, metode khusus. Itu ada 3. Kalau amaliyah itu yang pertama hijamah, ya bekam basah. Ingat ya, tidak semua bekam itu adalah tibbun nabawi. Karena nanti dalam bab berikutnya akan kita terangkan bahwa banyak sekali macam-macam bekam. Ya, tapi tidak semua bekam itu adalah tibbun nabawi. Nanti ada syarat-syaratnya kapan bekam itu disebut tibbun nabawi dan kapan dia disebut dengan pengobatan biasa, ya, yang bukan tibbun nabawi. Kemudian yang kedua fasd ya, atau al-fasdu atau fasdun, ya. Ini ada yang menyebutnya sebagai tibbun nabawi, sebagian ulama, sebagian tidak. Oke ya, nanti kita jelaskan dalam bab berikutnya. Tapi ini kita anggap saja kita masukkan dari pengobatan ke dalam pengobatan tibbun nabawi. Kemudian yang ketiga, ya, ini hadisnya ada, sebagaimana hijamah ada hadisnya, ya maka itu kita masukkan dalam tibbun nabawi. Kalau fasd itu hadisnya belum ditemukan. Makanya tadi masih diperselisihkan. Ya, kemudian yang ketiga adalah pengobatan ilahiyah yang langsung bersumberkan kepada Allah. Memang baik alamiah maupun amaliyah itu kan semuanya bersumberkan kepada Allah. Tapi yang alamiah dan amaliyah itu ada campur tangan manusia. Ya kan? Herbal perlu campur tangan manusia untuk mengambilnya, mengolahnya, meraciknya. Yang amaliyah, bekam juga perlu campur tangan manusia ya untuk melakukannya. Tapi untuk ilahiyah itu tidak perlu campur tangan manusia karena dia langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Jadi ilahiyah itu yang langsung dari Allah tanpa campur tangan manusia. Nah, itu ada yang membagi 3 atau 4. Terserah ya, tapi kira-kira seperti itu. Yang pertama, yang sifatnya ibadah yaumiyah. Artinya, sebetulnya orang dengan ibadah yaumiyah, atau juga amal yaumiyah ya. Jadi kalau jadi 4, itu yang kedua amal yaumiyah. Itu dengan ibadah, dengan amal sehari-hari, itu orang akan sembuh, akan sehat. Makanya ada beberapa ahli pengobatan yang dia menjadikan ibadah itu sebagai pengobatan. Misalnya di sebuah kota di Jawa Timur ya, ada yang semua pasien yang sakit itu pada malam hari jam 1 disuruh bangun,
Kemudian disuruh qiyamul lail semuanya, ya. Nah, dia memakai metode namanya pengobatan dengan qiyamul lail, dengan sholat malam. Begitu juga mungkin dengan puasa, ya, siam dan sebagainya, kan orang akan sehat, akan sembuh. Itu namanya ibadah dengan yaumiyah. Kemudian yang berikutnya dengan akhlak dan adab. Ya, kalau kita lihat, kita mau makan saja ada adab-adabnya. Itu apa? Kalau kita ikuti adab-adab itu, maka kita akan sehat. Ya kan? Kalau makan misalnya membaca doa, kemudian dengan tangan kanan, kemudian mencuci tangannya dulu, tidak boleh meniup-niup, ya kan? Kemudian tidak boleh terlalu banyak dan sebagainya. Itu kan menjaga supaya kita sehat. Misalnya lagi adab atau akhlak cara masuk ke kamar mandi, ya. Nah, itu juga kalau kita kerjakan, itu akan menjaga kita tetap supaya sehat. Nah, itu bagian dari tibu nabawi. Kemudian ruqyah. Kalau ruqyah kan jelas ya. Ruqyah adalah membacakan ayat Al-Quran kepada seseorang. Kemudian juga doa-doa. Nah, itu yang termasuk tibu nabawi. Ya, banyak orang yang menyangka atau mengira, gitu ya, itu tibu nabawi hanya bekam, kemudian madu, dan minum habatus sauda. Hanya itu saja. Padahal banyak sekali. Terutama poin yang ketiga itu yang orang saling melupakan. Ini ya, yang unsur ilahiyah, ini yang orang-orang sering melupakan. Mereka hanya terfokus pada bekam dan herbal Nabi. Ya, ada unsur-unsur ilahiyah yang kadang-kadang dilupakan, dianggap bukan bagian dari tibu Nabi. Padahal justru itu yang penting. Nah, coba kita lihat dulu ya, beberapa pengobatan alamiah, ya, pengobatan tibu nabawi alamiah yang bersumberkan dari hewan dulu ya. Di modul nggak ada ya, itu nanti saja di modul yang ini ya, modul yang ke-6 ya. Ada telur, keju ya. Kalau keju itu sakit semua. Keju, sari mentega, minyak samin, samak ikan, daging bakar, gajih, madu, minyak ikan paus, enak ya, laham daging, ya, dan macam-macam dagingnya, kemudian laban atau susu. Itu contoh yang disumberkan kepada hewani ya. Nanti bisa juga di modul. Nah, kemudian yang pengobatan atibun nabawi yang sifatnya alamiah, yaitu yang bersumberkan kepada mineral alam. Ya, ada ismit, es, harir, sutera, dahab, emas. Makanya kalau antum pernah mendengar ya, ada susuk emas gitu kan. Nah, itu sebenarnya dia meniru dari situ ya. Kemudian pengobatan dengan tanah liat ada, jadi debu, tanah liat dan sebagainya itu bisa untuk pengobatan. Khois, hujan, ya, perak, mak, air dengan segala macam-macam airnya, kemudian zam-zam, milah, garam. Itu kan mineral-mineral alam. Nah, kemudian yang berikutnya pengobatan alamiah dari tibu nabawi yang berasal dari tanaman. Ini paling banyak ya paling banyak di buku itu ada kacang adas, kurma, ajwa, nasi, rus, atrus, sitrun, badinjan, terong, kurma muda, bawang merah, semangka, ada blossom, bunga inai, jinten hitam, inai, vinaigrette, ya, anggur, kemudian ada lada hitam, bawang, pokok kurma, ada blossom, mentimun. Nah ya, tidak menyangka kan kalau mentimun itu sebenarnya bagian dari tibu nabawi, aruman, delima, royhan, daun kemangi. Siapa yang suka daun kemangi? Nah ya, kemudian kayu siwak, kaca kedelai,
kemudian habas sauda, kurma, mayang, tohel, ya, pisang, kemudian buah tin, labu manis, zanjabil atau jahe, zaitun dan sebagainya itu ya. Jadi sebetulnya ada banyak sekali Atibun Nabawi ya. Ini ada yang belum tersebutkan ya. Ini kan hanya sebagian yang bisa tersebutkan. Nah, jadi jangan hanya terfokus kepada madu dan jinten hitam. Kemudian yang amaliyah tadi, pengobatan amaliyah itu yang merupakan suatu keterampilan tangan ya, ada bekam, fasdu, ke. Ya, nanti kita bahas ya, kita praktekkan tiga-tiganya. Ya, paling enggak nanti antum kalau ditanya, kalau disuruh melakukan itu bisa, walaupun tidak antum kerjakan ya. Memang yang paling populer itu bekam ya. Fasdu juga banyak, cuma kadang-kadang masih banyak yang salah paham tentang fasdu ya. Fasdu itu apa? Itu banyak yang salah paham. Kemudian ada ke ya, nanti dalam modul ke-7 ya, nanti kita bahas secara detail tentang pengobatan ini ya. Kita bahas teorinya, kemudian nanti juga kita praktek sekalian. Kita praktekkan tentang bekam, fasdu, dan ke. Ya. Oke ya, yang terakhir, yang ilahiyah, itu tadi caranya adalah kita berobat dengan cara mengamalkan amal yaumi atau ibadah yaumiyah. Kemudian kita dengan mengamalkan adab dan akhlak-akhlak Islam, kemudian dengan melakukan doa dan zikir dengan ruqyah syar'iyah. Nah, ini yang termasuk pengobatan Atibun Nabawi yang ilahiyah. Ya. Jadi banyak orang-orang yang sakit, kemudian mereka bertanya, obat Atibun Nabawinya apa? Saya jelaskan, harus diruqyah. Mereka nggak mau. Saya minta Atibun Nabinya. Gitu, ya. Jadi dia menyangka Atibun Nabi hanya tadi ya, herbal, madu, obat dan sebagainya. Ini saya beri contoh, orang dengan sakit asma ya. Sakit asma itu orang sakit sesak, biasanya kalau dia bernapas itu berbunyi ya. Ini kambuh-kambuhan. Nah, sering ya seperti itu sakit asma. Kalau secara medis kan dia hanya dikasih obat untuk melegakan tenggorokannya, atau untuk melegakan saluran nafasnya. Itu kan saluran nafasnya kan dia mensiut atau menyempit, ya, sehingga dia keluar bunyi seperti udara yang dia melewati jalur yang kecil, seperti itu meniup, itu kan karena jalur sempit, ya, sehingga dia berbunyi napasnya, maka dia harus dilebarkan. Nah, kalau di medis atau di kedokteran modern itu ada obat-obat yang dipakai untuk melegakan. Nah, ada orang yang bertanya, bagaimana pengobatannya menurut Ibu Nabawi? Nah, kita lihat lagi ya. Jadi dari pengobatan yang sudah saya sampaikan tadi, ada banyak sekali macam-macam Ibu Nabawinya ya. Ya, jadi bagaimana pengobatan Ibu Nabawinya? Nah, kita lihat dalam awal-awal tadi ya kita sampaikan pengobatan Atibun Nabawi itu tidak sederhana ya. Dia banyak sekali ya poin-poinnya. Misalnya ini. Yang pertama, pasien sakit asma bisa kita bekam basah ya. Bekam basah boleh dikerjakan ketika dia sedang kambuh atau ketika dia sedang tidak kambuh. Nah, itu boleh. Ya, ketika dia masih sehat, itu boleh kita bekam supaya mengurangi kekambuhannya. Kalau misalnya biasanya sebulan sekali, mungkin nanti berkurang jadi 2 bulan sekali, gitu ya. Nah, kalau saat dia sesak, itu kita harapkan mengurangi sesaknya. Kemudian bisa juga dengan herbal. Herbal Atibun Nabawi, misalnya jahe, bawang merah, bawang putih, kemudian madu, daun selasih, dan sebagainya ya. Itu nanti bisa antum padukan untuk menjaga supaya tidak sering kambuh.
Bagaimana cara meramunya, bagaimana cara penggunakannya, nah itu ada di materi di pelajaran herbal ya. Yang mungkin antum sekarang sedang belajar herbal itu ya. Apakah antum mau buat simplisia atau ekstrak? Nah itu nanti silahkan ya, itu ada di materi herbal. Kemudian bisa kita ajarkan qiyamul lail seperti yang saya sampaikan tadi ya. Biasanya asma itu yang paling sering kambuh pada malam hari, walaupun juga dia pagi, siang, sore itu kadang kambuh, tapi malam hari itu lebih sering kambuh ya. Makanya kadang-kadang pasien dianjurkan sholat malam pada malam itu atau setiap malam. Nah itu namanya tibu nabawi. Kemudian mungkin sebelum sholat malam dia mandi dengan air hangat ya, lalu berdoa. Ketika dia sebelum tidur dia berdoa, banyak istighfar terutama saat kambuh. Nah ini yang penting. Jadi banyak sakit asma itu ketika dia kambuh dia berteriak-teriak, ya kan, berteriak-teriak, mengeluh dan sebagainya. Nah itu mestinya dipakai untuk istighfar ya. Jadi itu namanya tibu nabawi seperti itu. Kemudian melakukan senam nafas. Kemarin dalam materi TAM, tradisional Arabic medicine ya, kedokteran tradisional Arab, sudah disampaikan ada pengobatan yang dipakai untuk kebiasaan sehari-hari, diantaranya adalah dengan senam. Kemudian juga perbaikan pola hidup. Itu kira-kira salah satu contoh pengobatan asma bronkial yang dengan tibu nabawi ya. Yang tadi sudah saya terangkan juga kalau dengan medis bagaimana gitu ya. Jadi itu klasifikasi atau penggolongan tentang tibu nabawi ya. Jadi tibu nabawi itu tidak sederhana. Ini hanya penggolongan berdasarkan terapinya. Nanti ada lagi penggolongan misalkan berdasarkan cara pencegahannya dan sebagainya ya. Jadi akan kita pelajari dalam pekan-pekan berikutnya tentang tibu nabawi, khususnya yang ditulis oleh Ibnu Qasim Jauziyah ya.